let's go. Hari ini tanggal 30 Juni 2024, pagi hari, di hari Minggu, jam 8:14. Sekarang sosial media atau berita-berita sedang hangat-hangatnya mengangkat tentang peristiwa dibobolnya atau bukan dibobolnya, downnya pusat data nasional yang itu sudah terjadi 10 hari yang lalu, tepatnya 20 Juni ya. Itu sudah 20 Juni itu sudah diketahui oleh publik, walaupun beberapa hari kemudian baru pemerintah merespon dan merilis konferensi pers ke publik, dan itu di diary gua sebelumnya, tepat ya 1 hari atau 2 hari setelah kejadian itu gua rilis ya rekaman diary gua yang mengkritisi situasi ini. Dan sekarang sudah 10 hari berlalu, baru ramai protes di mana-mana, sampai Dewan Perwakilan Rakyat DPR memanggil Kementerian Komunikasi dan Informasi. Gua juga menontonnya gitu. Rame sih. Tapi gua anggap itu hanya sekedar sandiwara belaka antara legislatif dan eksekutif. Karena pada kenyataannya mereka tiap hari berselingkuh. Dan yang dipertontonkan ke publik itu hanyalah sebuah narasi sandiwara saja antara legislatif dan yudikatif. Toh pada kenyataannya tidak ada sama sekali aksi nyata dari legislator sebagai fungsi kontrol pemerintah, fungsi kontrol eksekutif. Selama 10 tahun ini legislator tidak pernah sama sekali menggunakan haknya untuk meminta pertanggungjawaban presiden, padahal mereka punya hak penuh ya. Bahkan walaupun beberapa pakar hukum bahwa di negara ini tidak bisa dewan atau legislatif menurunkan seorang presiden terpilih yang langsung oleh rakyat, tetapi ada fungsi-fungsi yang lain yang sebenarnya bisa digunakan, hak angket dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah digunakan oleh legislator. Pernah kemarin pada saat menjelang pemilu, ketika MK memutuskan membuat penafsiran sendiri tentang umur calon wakil presiden, yang beberapa ahli tata negara itu tidak tepat dan salah secara perundang-undangan. Juga itu diamini oleh MK yang menyatakan terjadi pelanggaran, walaupun tidak serta-merta membatalkan undang-undang yang sudah dibuat oleh
Mahkamah Konstitusi, tapi jelas bahwa di sana terjadi kesalahan fatal dari proses bertata negara. Oke, kalau gua bahas itu akan terlalu panjang ya, omelan gua pengen fokus pada sebuah pertanyaan besar dalam benak gua selama ini. Kenapa bangsa kita ini ya, gue ambil 10 tahun terakhir ketika Jokowi menjabat, itu critical thinking masyarakat, critical thinking rakyat itu serasa sirna, hilang. Bukan hanya di kalangan masyarakat awam, tetapi di lingkungan akademik pun, para akademisi ya, kemudian mahasiswa yang seharusnya menjadi fungsi kontrol dan agen perubahan dari situasi sosial politik yang itu kerap dilakukan. Bahkan di Indonesia pun puncaknya pada 98 itu dilakukan oleh kaum intelektual, akademisi, dan masyarakat pada umumnya, dan mampu merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini kehidupan demokrasi. Namun sekarang dengan beberapa fakta yang kalau kita buka satu persatu itu akan membuat diri kita menjadi was-was, cemas tentang masa depan. Minimal untuk gua gitu. Tadinya gue berharap bahwa generasi muda yang pada 50%, bahkan 60% kemarin adalah dari pemilih ya, itu mencoba sebuah gerakan kolektif untuk merubah kondisi bangsa ini. Tapi lagi-lagi gue mesti kecewa. Ternyata hasilnya mereka masih percaya dan puas dengan kinerja pemerintahan sekarang. 58% rakyat kita, rakyat bangsa ini masih percaya dan ingin melanjutkan situasi yang diberlakukan oleh rezim Jokowi tanpa melihat sebuah fakta yang lebih besar, bahwa semua janji-janji politik pemerintahan rezim Jokowi tidak pernah tuntas. Janji-janji politik untuk membuat ekonomi meroket, pengangguran yang teratasi, pembatasan penguasaan aset dalam negeri oleh asing, hutang yang ditekan habis, pendidikan yang murah, dan lain sebagainya, BBM dan lain sebagainya. Itu adalah janji politik yang sangat mulia dengan narasi nawacita. Namun pada kenyataannya dolar sekarang hampir 16.500. 16.500 itu adalah nilai yang menjatuhkan Soeharto dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Pajak yang akan dinaikkan dan sudah dinaikkan. Kemarin 11% dan
mungkin tahun depan menjadi 12%. Pengangguran yang semakin banyak, pendidikan yang semakin mahal, aset bangsa ini yang dikuasai oleh bangsa asing semakin masif di semua sektor. Sembako, BBM yang tak terkendali. Namun lagi-lagi rakyat kita masih percaya. Survei menunjukkan 75% sampai 80% publik puas terhadap kinerja ini. Belum lagi kalau kita melihat data yang dirilis oleh survei-survei internasional yang menempatkan IPM negara kita itu paling bawah di Asia. Tingkat IQ rata-rata bangsa kita itu cuma 7,8 poin. Rocky Gerung sering berkali-kali mengulang-ulang bahwa ini hanya setingkat, jauh, sedikit lebih jauh daripada simpanse. Miris. Lagi-lagi bangsa kita masih percaya dan masih sampai sekarang banyak yang membela rejim ini. Yang gua katakan bahwa ini adalah rejim tirani, rejim otoritarian. Lantas lagi-lagi gua bertanya, kenapa? Kok nilai-nilai kritis yang dibangun dan dipercontohkan oleh aktivis-aktivis, gerakan-gerakan massa, people power pada 98 itu sama sekali tidak membekas. Tidak kelihatan kelihatannya, bahkan cenderung mati. Banyak gua bisa mengungkapkan asumsi-asumsi gua tentang hal itu. Bisa jadi memang ini sengaja dimatikan. Gerakan-gerakan massa, gerakan-gerakan mahasiswa sengaja dimatikan oleh mereka yang dulunya menjadi mentor, menjadi penggerak massa, yang kini melacurkan diri di lingkaran kekuasaan. Boleh jadi seperti itu. Ya, narasi skeptik gue mungkin tidak berdasar dan bisa diperdebatkan. Dan gue juga tidak bermaksud untuk mengeneralisasi bahwa semua rakyat di negara ini itu sudah tidak mampu lagi berpikir kritis. Enggak. Karena masih banyak orang-orang yang punya kesadaran untuk coba mengingatkan minimal dengan kritik-kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan. Walaupun memang hasilnya pun tidak signifikan. Karena untuk merubah sistem yang sengaja didoktrinkan secara struktural dan sistematis agak sulit kalau hanya dilakukan oleh orang per orang, kelompok per kelompok dengan
spektrum yang sangat kecil, karena masih banyak fakta menunjukkan bahwa lebih banyak rakyat kita yang terhegemoni oleh kekuasaan, kehilangan kesadaran sebagai sebuah bangsa yang demokratis, menganggap bahwa narasi-narasi kritis itu hanya dibuat karena benci Jokowi, karena benci keluarga Jokowi. Ini yang dinarasikan oleh oligarki, yang kemudian diamplifikasi oleh buzzer-buzzer media sosial, dan tidak kurang media-media mainstream pun melakukan hal yang sama. Lagi-lagi kita gagal. Orang-orang yang di seberang jalan kekuasaan gagal lagi membentuk sebuah gerakan kolektif, apalagi legislatif yang seharusnya menjalankan fungsinya tumpul. Sekali lagi, gua tidak bermaksud untuk mengeneralisasi bahwa semua rakyat kita sedang hilang kesadarannya. Tetapi memang sebagian, harus diakui, sebagian besar rakyat kita sedang terlelap. Dan ini harus PR kita semua, pekerjaan rumah kita semua yang masih sedikit punya kesadaran, sedikit punya waktu untuk terus-menerus mencoba dengan berbagai cara menyadarkan publik bahwa ada yang salah yang berlaku, yang sedang berlaku di republik ini di bawah kepemimpinan otoriter seorang tiran yang bernama Joko Widodo. Oke, narasi pembukanya seperti itu. Gue akan kembali kepada sebuah pertanyaan gue. Why? Kenapa? Setidaknya ada beberapa hal yang gue catat. Mungkin tidak bisa disebut sebuah hipotesa, lebihnya mungkin kepada sebuah asumsi gue pribadi saja gitu. Yang pertama, kenapa bangsa kita itu seperti mudah dibohongi, mudah lupa terhadap semua peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Pendidikan yang kurang merata dapat membuat sebagian masyarakat kita kurang kritis ya, dalam menerima informasi. Literasi itu serta kemampuan berpikir adalah hal penting untuk memahami dan evaluasi informasi yang diterima. Ya, kita tahu, dan bukan rahasia lagi, ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa rata-rata pendidikan rakyat negeri ini itu hanya 7 tahun. Kita bisa bayangkan 7 tahun itu adalah mungkin kelas 1 SMP, lulusan kelas 1 SMP kalau dirata-ratakan. Bayangkan
wajar kalau memang kondisi ini terbentuk. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan, lu semua bisa lihat, bisa buka sendiri, dan itu dikeluarkan oleh BPS, oleh negara. Kemudian lu juga bisa melihat atau membaca artikel-artikel kritikus tentang pendidikan, bahwa memang harus diakui rata-rata rakyat kita itu ada, kalau dirata-ratakan itu cuma lulus kelas 1 SMP. Datanya ada, silahkan dilihat di BPS, data BPS tingkat pendidikan bangsa kita. Sehingga ya, gue bukan merendahkan pola pikir dengan tingkat pendidikan yang rendah, tetapi pada kenyataannya seperti itu. Karena pendidikan itu kan pada dasarnya merubah paradigma berpikir, memberikan literasi pengetahuan yang lebih luas. Kan seperti itu, bukan hanya sebatas untuk mencari pekerjaan yang lebih baik gitu, tetapi lebih kepada cara berpikir yang lebih baik. Yang kedua, asumsi gue adalah sedikit hipotesa, akses informasi. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi yang akurat dan terpercaya. Banyaknya berita palsu atau hoax yang beredar di media sosial ini juga dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat. Gue pernah mencoba, dan gue adalah salah satu orang yang punya banyak akun sosial media. Semua media baru, sosial media baru, gue membuat akunnya hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang diperbincangkan. Ternyata pada hari ini TikTok yang lebih populer, dan itu di kalangan anak muda, yang kemarin 60%-nya adalah pemilih. Apa yang ada di TikTok? Kebohongan diproduksi di sana dengan video-video yang pendek. Scroll. Tidak lengkap informasinya. Lu bisa cobalah kalau lu nggak punya akun TikTok. Lihat informasi apa yang diberikan di sana. Video seperti apa yang tersaji di sana? Berapa banyak orang yang bergumul di sana setiap hari berjam-jam hanya untuk scroll. Sebuah konten yang durasinya kurang dari 5 menit, bahkan hanya 1 menit. Ngeri. Dan itu langsung dikonsumsi, langsung masuk ke database otak. Yang menontonnya. Gila. Informasi potongan-potongan video itu langsung konsumsi. Dan gue lihat mungkin 80% itu cenderung hoax, cenderung berita-berita yang bohong. Mungkin, walaupun gue tidak punya data empiris untuk itu, tetapi gue kira nggak jauh dari itu. Wajar jika ingatan bangsa kita itu pendek, tidak punya daya analisis
yang sistematis terhadap sebuah permasalahan, terhadap sebuah fenomena. Mereka langsung menyimpulkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Walaupun itu cuma sepintas, langsung mereka simpulkan bahwa itu yang terjadi. Tanpa ada kemauan lagi untuk mencari kebenarannya. Itu adalah faktor yang sangat dominan menurut gue, apalagi kalangan-kalangan muda. Karena bisa jadi hanya beberapa gelintir generasi tua saja yang menonton TikTok. Walaupun memang banyak juga gitu, tapi angkanya tidak sesignifikan kaum muda, generasi-generasi muda yang mengakses akun-akun TikTok dan video-video hoax yang pendek yang gak jelas sumbernya dari mana. Ngeri. Yang ketiga, budaya. Ya, budaya dan tradisi. Budaya di kita itu feodal. Nggak bisa kita membantah hal itu. Budaya negeri ini, budayanya adalah feodal. Menghormati otoritas dan pemimpin adalah nilai yang dijunjung sangat tinggi. Lo lihatlah dalam perilaku-perilaku. Sikap-sikap yang egaliter itu nggak ada. Yang diangkat itu kesopan santun, yang membungkuk-bungkuk, suntangan, tergopoh-gopoh seperti yang dipertontonkan oleh Gibran. Semua orang memuji, oh sopan, oh adab, nonsen gitu. Bahkan itu yang menurut gua berbahaya. Secara tidak sadar membangun doktrin bahwa apa yang dikatakan oleh orang yang statusnya lebih tinggi daripada kita itu adalah yang benar. Dan itu pun ya diamplifikasi oleh kaum elit agama dengan istilah sami'na wa ata'na yang disalahartikan. Ya lihat sekarang, lihat yang terjadi di NU. Gue bukan menjelekkan NU, tapi ini sebagai autokritik untuk elit-elit agama. Bukan hanya di NU tapi semua yang udah jenggotnya panjang, keningnya udah hitam, bicara ukti antum dengan fasih dan kol-kolahnya yang bagus sih. Itu orang yang bisa dipercaya. Dan ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik, oleh oknum-oknum politikus, oleh oknum-oknum elit agama untuk menggiring masa supaya tidak kritis, supaya tidak berpikir. Pokoknya ini adalah kalam ilahi. Kamu tidak mengikutinya berarti kamu masuk neraka. Itu yang diproduksi, itu yang dinarasikan. Tanpa berpikir, kemudian bertanya secara kritis, benar atau enggak. Kalau sudah terdengar ayat A, B, C, hadis A, B, C, D, E, F, G, H, sami'na wa ata'na. Padahal belum tentu ketika ayat-ayat itu turun, ketika hadis-hadis itu turun, ketika firman-firman itu turun, dan maksudnya seperti itu. Elit-elit agama kebanyakan
menggiring umat untuk imajinasinya kembali kepada ketika hadis itu keluar, ketika firman-firman itu diturunkan. Tidak melihat sebuah realita yang ada. Alih-alih dengan ganjaran surga, mereka menjebak umat dalam kesesatan. Ini dia. Dan budaya kita mendukung hal itu. Budaya kita dibentuk seperti itu, tradisi kita dibentuk seperti itu. Orang yang bertanya secara tajam dianggap tidak sopan. Orang yang mengingatkan dengan cara yang radikal, yang kritis, dianggap radikal, dianggap anarki, dianggap berbahaya bagi toleransi, dianggap tidak NKRI. Ketololan apa yang sedang berlaku? Ini yang harus kita coba ingatkan terus-menerus. Bukan berarti kita bertanya itu tidak sopan. Kita mempertanyakan kebenaran itu tidak sopan. Tetapi itu yang harus dilakukan oleh bangsa ini, oleh bangsa kita, kalau ingin tetap bertahan, tetap ada sebagai sebuah bangsa. Kalau budaya seperti ini tetap kita pertahankan, habislah bangsa kita, hilang. Kita hanya menjadi tamu di rumah kita sendiri. Lihatlah budaya bangsa-bangsa yang maju. Itu adalah bangsa-bangsa yang egaliter. Bukan berarti budaya sopan dan santun itu dihilangkan, tetapi pengertiannya yang harus dirubah. Definisinya yang harus dirubah. Tafsirnya yang harus dirubah. Bukan berarti dihilangkan, tetapi caranya yang dirubah. Ini harus diingat siapapun yang mendengar suara gue. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk protes. Sepanjang kita punya argumentasi yang kuat, sepanjang pertanyaan itu, sepanjang kritik itu dimaksudkan untuk membangun. Kritik-kritik yang konstruktif, cacian-cacian yang konstruktif, makian-makian yang konstruktif. Tanpa itu semua, bangsa kita akan tetap dijajah oleh mereka. Para elit-elit oligarki yang punya semua faktor, kapital, kekayaan, kedudukan, kekuasaan. Yang keempat, tadi gua udah singgung di awal, pengaruh media. Media massa memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Media yang tidak independen atau yang memiliki kepentingan tertentu dengan mudah menyebarkan informasi yang bias dan tidak akurat. Dan ini terjadi pada pemilu kemarin. Bahkan dalam sehari-hari kita, media massa mainstream itu kelihatan berpihaknya terhadap siapa. Informasi yang diberikan itu seperti apa.
Kita bisa membaca itu. Dan kalau kita coba penasaran, pemilik media besar sekarang itu adalah mereka yang terafiliasi dengan kekuasaan, mereka yang punya kepentingan politik. Surya Paloh, Abu Rizal Bakri, Haritanu Sudibyo, Hairul Tanjung, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada oligarki dan punya kepentingan politis terhadap kekuasaan. Bullshit kalau katakan Metro, TV1 independen. Ya, mungkin jurnalis-jurnalisnya independen, tetapi jangan menutup kemungkinan ketika ada fakta yang harus diberikan kepada publik karena melewati sebuah tahapan editorial, itu di-keep dan tidak diberikan kepada publik. Padahal itu adalah kebenaran yang harus diberikan, adalah kebenaran dan kenyataan fakta yang harus diketahui publik. Tapi ada kepentingan politik di sana, itu di-keep. Beberapa tahun yang lalu, satu kejadian yang ini menurut gua bisa menjadi sebuah contoh bagaimana dihentikannya acara ILC Karni Ilyas karena terlalu vokal. Lu bisa lihat beritanya atau analisisnya seperti apa, kronologisnya seperti apa ketika ILC di TV1 itu dihentikan penayangannya. Sekarang pun walaupun masih ada tetapi tidak terafiliasi dengan media TV-nya, hanya ada di YouTube, dan itu independen, dilakukan oleh Karni Ilyas sendiri. Dari TV1-nya sudah hilang, termasuk Najwa Shihab. Kenapa dia keluar dari Metro, kemudian mendirikan Mata Najwa atau menarik acara Mata Najwa dari Metro dan mendirikan kanal YouTube sendiri dan redaksi narasi? Bisa dibaca, media itu tidak seindependen itu. Dan ini yang menyebabkan bangsa kita ini lebih mudah dibohongi, lebih mudah termakan hoak. Karena media mainstream sekarang itu sudah tidak independen, tidak memberikan fakta yang akurat terhadap masyarakat, bahkan cenderung memproduksi atau mendorong opini, membangun opini terhadap sebuah kebohongan yang besar secara sistematis dengan kedok metodologis. Belum lagi sekarang aturan-aturan yang membatasi media untuk melakukan aktivitas jurnalismenya dibatasi. Ini yang membentuk pola-pola pikir bangsa kita itu semakin mundur ke belakang. Sudah dari pendidikan yang tidak memadai, asupan informasi pun tidak akurat dan tidak berkualitas. Hancurlah kehidupan berbangsa kita, hancurlah masa depan bangsa ini. Selanjutnya yang gua catat, ya, adanya ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan kondisi ekonomi bisa membuat rakyat lebih rentan terhadap propaganda atau informasi yang menyesatkan. Karena apa? Karena mereka mencari solusi yang cepat terhadap masalah yang dihadapi. Ini terbukti, bro. Pemilu kemarin ada indikasi bahkan di MK sendiri pada sidang gugatan hasil pemilu presiden terbukti bansos itu berpengaruh
penggelontoran bansos yang masif itu mempengaruhi suara massa. Hanya saja pengadilan tidak bisa membuktikan secara hukum bahwa itu melanggar. Tapi terbukti bahwa penggelontoran sembako, bansos, dan bantuan-bantuan jangka pendek lainnya itu mempengaruhi pikiran atau mempengaruhi otak massa, mempengaruhi keputusan massa pada saat terakhir. Makanya serangan fajar money politik itu senjata yang cukup ampuh untuk memenangkan sebuah konsentrasi persaingan politik, dan itu dipraktekkan. Mungkin benar ada yang kalah dan tidak menang walaupun menggelontorkan uang yang banyak, tapi itu hanya sedikit ya. Kebanyakannya mereka terpengaruh, dan itu sudah dibuktikan kok. Survei-survei sudah membuktikannya. Semua survei, semua lembaga survei, baik yang pro maupun yang kontra. Itulah sebuah faktor menurut gue yang cukup dominan. Bayangkan. Dan mungkin dalam hal ini gue bisa menganggap wajar ketika himpitan ekonomi yang akhir-akhir ini bukan hanya rakyat kecil atau ekonomi menengah ke bawah yang merasakannya, yang cukup mapan pun sangat merasakan dampaknya. Makanya ketika ada yang ngasih 50.000, 100.000, 200.000, 5 kilogram beras untuk memilih seseorang, nggak ada pikir lagi, nggak dipikir dua kali, nggak dianalisis lagi, langsung oke. Karena pemikirannya pendek, gak wajar, ini masalah perut. Yang ini yang menjadi permasalahan bangsa. Dan gua kira kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tetap rendah sampai sekarang itu sengaja dibiarkan oleh oligarki dan pemerintah agar sewaktu-waktu kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk beternak suara. Gue lihat fenomena itu, gue pikir fenomena itu, gue pertimbangkan asumsi gue seperti itu. Ya kalau semua orang sudah pintar, ekonominya berkecukupan, mereka akan lebih banyak ruang dan waktu untuk berpikir yang jernih ketimbang mereka yang kesulitan secara ekonomi. Karena mereka kalau yang sulit ekonomi, jangankan berpikir masalah politik, jangankan berpikir masalah berat yang lain, jangankan berpikir siapa yang akan dipilih pada saat di bilik suara, mencari makan sehari-hari aja sudah susah. Makanya ketika ada yang memberikan 50.000, 5 kilogram beras tanpa banyak pikir, itulah yang dianggap pahlawan untuk dia, dan dipilihlah. Ini yang terjadi. Asumsi gue seperti itu. Dan mungkin banyak juga orang-orang yang berpikir sama dengan gue. Yang keenam, ada keterbatasan memori kolektif. Ini dilihat gitu, bagaimana kurikulum pendidikan yang berubah-ubah sehingga doktrin kenegaraan, doktrin sejarah itu tidak disampaikan secara simultan. Setiap periode, setiap ganti menteri itu berubah kurikulum.
Mungkin kalau dalam hal ini gue bisa flashback ke belakang zaman Orde Baru yang punya program doktrin kebangsaan P4 penataran Pancasila itu, sehingga rakyat terdoktrin bahwa harus seperti itu secara tidak sadar, walaupun pada akhirnya memang ada sejarah-sejarah yang dibelokkan, tetapi dalam sisi yang lain itu berhasil. Kalau sekarang bagaimana memori itu berlanjut? Kalau dulu dari semenjak gua lahir, gua belajar itu masih pakai buku yang sama yang dimiliki oleh kakak-kakak gua, saudara-saudara gua yang lebih tinggi, berpuluh-puluh tahun umurnya, lebih tua daripada gua. Itu memakai buku yang sama, memakai produk yang sama, sehingga cerita doktrin kebangsaan itu tetap berlanjut dari generasi ke generasi. Kalau sekarang 5 tahun berganti, bro, sehingga kakak kelas kita itu tidak bisa mentransfer pengetahuan itu dengan frekuensi yang sama karena sudah berbeda. Ini yang jadi permasalahan, dan ini menurut gua ini menjadi faktor keterbatasan memori kolektif. Bagaimana sejarah diajarkan dan diingat-ingat. Gua masih ingat sampai sekarang. Gua masih ingat nama-nama menteri, kabinet 5, kabinet 6. Gua masih ingat itu siapa saja, departemen pemerintahan, kementerian pemerintahan, nama-namanya menteri. Sampai sekarang masih ingat, padahal itu sudah hampir 30 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ingat. Kalau sekarang, jangankan ingat nama menteri, nama kementerian aja kita udah gak hafal. Udah terlalu panjang namanya, ribet, sulit untuk diingat. Apalagi kita tahu tugas-tugasnya apa, kewenangan kementeriannya apa. Kalau dulu kita tahu, oh Kementerian Penerangan, fungsinya ini, kewajibannya ini, tugasnya ini. Menteri Riset dan Teknologi Pak Habibie, oh ini tugasnya, tahu. Menteri Dalam Negeri Yogi S. Mehmet taruh, tahu, ingat, bahkan sampai tugas-tugasnya kita ingat. Kalau sekarang, jangankan tugas-tugasnya, nama kementeriannya aja kita udah nggak tahu. Tiap tahun berubah, tiap 5 tahun berubah namanya. Bahkan menterinya kadang-kadang dalam 5 tahun 2 kali reshuffle karena korupsi. Ada itu kementerian kelautan, kementerian informasi, kementerian pertanian, direshuffle gara-gara korupsi. Belum lagi yang direshuffle untuk dipindah jabatan, kedudukan. Makin aja kita jangankan fungsi. Ini adalah faktor yang nggak tahu nih benernya harus kayak gimana gitu. Karena gua yang hidup, maksud gua dari pemilu, mungkin pemilu 97, 98, gua udah punya hak pilih. Kadang-kadang gua
Kasihan sama generasi yang sekarang, generasi Z. Mereka tidak punya imajinasi sejarah ke belakang, sehingga mereka itu gagap dalam memori ingatannya itu, karena tidak punya bayangan, tidak punya imajinasi tentang sejarah bangsa ini, tentang perjalanan bangsa ini. Prihatin gue ketika ditanya kepada seorang ketua umum partai PSI sekarang, bukan PSI yang lalu, bukan PSI nya Syahrir ya, PSI nya sekarang yang dipimpin oleh anak bungsu dari presiden, Kaisang. Ditanya masalah peristiwa 98 apa, nggak tahu dia, dan itu masih dilulukan, masih dipuji-puji, masih dibela-bela. Tolol. Gua nggak habis pikir. Dan itu dinarasikan bahwa itu adalah generasi emas, contoh generasi muda yang harus diteladani. Itu diomongkan oleh orang-orang, oleh elit-elit yang dulunya menggebu-gebu berada di atas podium, orasi berapi-api, bicara tentang reformasi, bicara tentang perubahan. Sekarang mereka menyuruh generasi muda untuk mencontoh Gibran dan Kaisang. Ngaco. Marah gua. Kemudian gua bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya faktor utama apa sih orang Indonesia ini kok kurang punya karakter critical thinking, berpikir kritis. Sekali lagi dalam hal ini gua nggak mengeneralisasi, gua nggak mengeneralisasi semua, tapi gua hanya melihat fakta bahwa sebagian besar, tidak semua ya, sebagian besar rakyat kita itu emang lemah, harus diakui memang lemah berpikir kritis, masih bermental terjajah gitu. FOMO. Masa generasi Z nih, mudah-mudahan ngedengerin rekaman gua nih. Masa depan itu milik kalian, bukan milik kami lagi. Kita itu udah tua renta nanti. Ini yang harus coba refleksikan oleh teman-teman generasi baru bangsa ini. Kalian punya semua tools, kalian punya semua teknologi untuk mendukung itu. Jangan sia-siakan teknologi, jangan sia-siakan kemajuan zaman hanya untuk bermain-main, bermalas-malasan, berpikir apa jangan-jangan kalian termakan doktrin Jokowi, kerja kayak kaum Romusa. Lu coba lihat itu di YouTube kali, Mars pekerja, Mars petani, Mars buruh zaman Romusa. Kerja itu Jokowi, itu dipraktekkan Jokowi. Kerja
Lu jangan berpikir intinya gitu. Lu jangan mikir tapi kerja pakai otot, jangan pakai otak. Narasinya kan seperti itu. Lu mau dianggap kebo oleh pemerintah? Jangan mau lah. Makanya kalau tidak mau dianggap kebo, dijadikan kebo, mikir, pakai otak, baru bekerja. Mikir dulu gitu, baru bekerja. Kalau hanya sekedar kerja tanpa mikir, kebo juga bisa. Sapi aja bisa. Kalau cuma kerja, nggak pakai otak, nggak mikir dulu. Nah itu Jokowi, jargonnya kerja, kabinet kerja. Itu adalah kabinet kebo gitu. Dan membuat generasi kebo. Kalian jangan mau menjadi bagian daripada generasi itu. Mikir. Perbanyak literasi, perbanyak baca buku. Jangan kurangi. Kalau gua jangan nanti dikiranya gua otoriter. Kurangi lu lihat konten-konten di TikTok yang durasinya pendek. Cari video-video yang durasinya panjang, yang tuntas dari awal sampai akhir. Ya mungkin itu aja dulu. Udah kepanjangan ya. Mudah-mudahan ini jadi refleksi kita semua. Thank you.